Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tina Siti Nurul Aisyah dari program studi pendidikan bahasa Inggris mahasiswa tingkat 2 semester 4. Pada video ini saya akan memaparkan kembali materi terkait sistem tata surya. Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya pada orbit masing-masing serta benda-benda langit lain. Nah, susunan tata surya ini menempatkan matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet yang membentuk orbital. Semua objek ini saling terikat gravitasi dan berputar di sekitar matahari. Di antara semua objek yang mengorbit matahari secara langsung, planet merupakan objek yang paling besar. Matahari, planet, bintang, satelit, asteroid, komet, dan meteor yang berada di langit semuanya disebut benda langit. Semua benda langit yang termasuk dalam sistem tata surya tersebar di angkasa meliputi daerah sepanjang 12 triliun kilometer. Sebuah benda langit akan disebut bintang bila memiliki sumber cahaya sendiri. Salah satunya matahari. Matahari adalah sebuah bintang karena memiliki sumber cahaya sendiri. Sedangkan planet adalah sebuah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak menjelajahi langit mengelilingi matahari dalam garis edaran tertentu. Oleh karena itu, planet disebut juga sebagai si penjelajah. Gerak planet saat mengelilingi matahari dalam satu kali lintasan disebut orbit. Umumnya, planet juga berputar pada porosnya atau berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Namun, ada juga planet yang berputar dengan gerakan yang searah seperti jarum jam, misalnya planet Venus. Kemudian ada satelit. Satelit adalah sebuah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti kemana planet beredar. Satelit sering disebut sebagai si pengikut. Nah, umumnya setiap planet mempunyai satelit dalam jumlah yang berbeda. Namun, ada juga planet yang tidak memiliki satelit, yaitu planet Merkurius dan Venus. Sekarang kita ulas lebih mendalam tentang benda-benda langit yang sudah disebutkan tadi. Pertama, kembali ke matahari. Jadi, matahari ini terbentuk dari awan gas hidrogen dan debu yang membadat menjadi sebuah bola gas yang sangat besar. Matahari mempunyai semacam ekuator dan kutub karena gerak rotasinya. Nah, matahari ini selalu berputar pada porosnya dengan waktu sekitar 1 bulan untuk satu putaran. Ada rotasi ekuatornya 25 hari dan kutubnya 34 hari. Untuk gaya gravitasi permukaan matahari kira-kira mencapai 28 kali gaya gravitasi bumi. Sehingga dengan gaya gravitasinya, matahari dapat mengatur peredaran planet, satelit, dan pengikut-pengikut lainnya. Menurut perhitungan para ahli, suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan di pusat mataharinya mencapai 25 juta derajat Celcius. Kedua ada planet. Planet berdasarkan jaraknya dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok planet dalam. Nah, kelompok planet dalam ini terdiri dari planet-planet yang dekat dengan matahari. Umumnya mempunyai ukuran yang kecil namun mempunyai massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok planet luar. Biasanya lapisan angkasanya tidak tebal, bahkan Merkurius sama sekali tidak diselimuti oleh angkasa. Nah, yang termasuk dalam kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, kelompok planet luar. Kelompok planet luar ini terdiri dari planet yang jauh dari matahari. Umumnya mempunyai ukuran yang besar dan kurang padat. Massa jenisnya juga rendah serta lapisan angkasanya sangat tebal. Ya, dan yang termasuk dalam kelompok planet luar itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ruang di antara kedua golongan planet itu dihuni oleh asteroid. Asteroid ini menghuni ruang antara planet luar dan planet dalam dan merupakan keluarga besar. Banyaknya mencapai sekitar 100.000. Seperti yang disebutkan tadi, di antara planet dalam dan luar terdapat jarak pemisah yang sangat lebar. Awalnya diduga bahwa daerah tersebut terdapat planet yang belum ditemukan. Nah, pada tahun 1801, seorang astronom menemukan sebuah planet baru yang berukuran sangat kecil.
Tidak lama setelah itu, para pakar juga berhasil menemukan 3 buah planet lagi. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 3.000 planet kecil lainnya. Karena semua planet yang ditemukan berukuran kecil, maka para astronom menyebutkan sebagai planet minor atau planet kecil, dan dalam bahasa Yunani disebut asteroid. Setelah itu ada komet. Nah, istilah komet ini juga berasal dari Yunani yang artinya bintang berekor. Tidak semua komet berekor, namun komet ini sebenarnya sejenis dengan planet. Nah, komet terbentuk dari bahan yang sangat kecil bercampur dengan gas tipis, sehingga sebuah komet hanya memiliki gaya gravitasi yang sangat lemah dan bergerak mengelilingi matahari. Terakhir, meteor. Meteor adalah benda langit yang sangat kecil bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Nah, meteor ini berada jauh dari bumi, tetapi ketika melintas terlalu dekat dengan bumi dan memasuki lapisan atmosfer, akan terlihat sebagai jalur cahaya. Cahaya yang timbul karena bergesek dengan lapisan udara bumi. Karena meteor ini bergerak sangat cepat, maka ketika memasuki lapisan udara bumi, meteor berubah menjadi benda yang panas, terbakar, menyala, kemudian akan hilang karena hancur. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini terkait materi tata surya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.